Orang ini, apa yang terjadi sebenarnya setelah yang satu ini? Ya, kembali lagi dengan Kak Yay. Apa sebenarnya skizofrenia itu? Skizofrenia adalah penyakit mental yang berat nih gengs, yang sudah sampai pada tahap merusak pikiran, perasaan, dan juga perilaku penderitanya. Orang dengan skizofrenia sendiri sudah tidak bisa lagi nih membedakan mana realitas, mana hayalan nih geng. Keduanya sudah menyatu. Tidak hanya itu, orang dengan penyakit ini biasanya memiliki perilaku yang sangat tidak menentu, yang tentunya akan membuat mereka ini sulit untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Oleh sebab itu nih, masyarakat awam menyebutnya sebagai orang gila. Gangguan ini biasanya berkembang nih gengs dari waktu ke waktu, dan sebagai efeknya, seseorang dengan skizofrenia akan memerlukan perawatan seumur hidup untuk mengontrol gejalanya serta membantu agar dia bisa beraktivitas sehari-hari. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, skizofrenia adalah penyakit mental kronis yang sudah menjangkiti lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia, geng. Wanita dan pria sama-sama nih berpotensi terkena penyakit mental ini. Skizofrenia memiliki beberapa jenis yang berbeda-beda ya, geng. Kak Yai jelaskan nih. Yang pertama, skizofrenia paranoid. Nah, jenis skizofrenia paranoid ini paling sering terjadi. Delusi dan halusinasi alias waham adalah gejala yang paling umum terjadi pada skizofrenia ini. Yang kedua, ada yang disebut dengan skizofrenia katatonik. Nah, untuk skizofrenia katatonik ini adalah jenis skizofrenia yang paling langka karena merupakan kebalikan nih dari skizofrenia paranoid yang ditandai dengan gejala-gejala gerak-gerakan yang tidak biasa, terbatas, dan tiba-tiba orang tersebut mungkin berubah ya dari awalnya sangat ceria gitu ya menjadi sangat pendiam, atau sebaliknya mereka mungkin tidak akan bicara alias bisu, geng. Yang ketiga, ada skizofrenia tidak terdiferensiasi. Nah, jenis skizofrenia ini memiliki gejala yang mirip dengan yang terlihat pada skizofrenia lainnya. Penderita mungkin kehilangan ya kemampuan untuk bisa berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan mereka juga mungkin menjadi lebih sering bingung atau paranoid. Yang keempat, schizoaffective disorder. Nah, ini mengalami delusi alias waham. Gejalanya mirip dengan jenis skizofrenia lainnya sih, geng. Kadang juga dapat disertai dengan gangguan mood dan perasaan yang tidak stabil. Penyebab skizofrenia apa saja? Para ahli sampai sekarang belum menemukan nih hal pasti yang menjadi penyebab seorang ini terkena skizofrenia. Namun, para peneliti percaya bahwa ada faktor-faktor yang turut berkontribusi pada timbulnya kondisi ini. Berikut ini ya, Kak jelaskan nih apa aja sih faktor-faktor yang turut ambil andil, yaitu masalah keseimbangan kimia dalam otak. Nah, terkait keseimbangan kadar dopamin, glutamat dalam otak ikut berpengaruhi ya, geng. Kemudian perbedaan struktur otak. Orang dengan penyakit ini memiliki struktur otak dan sistem syaraf pusat yang berbeda nih dari orang yang normal. Genetik. Skizofrenia dapat disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan, geng. Akibatnya nih, jika salah satu anggota inti atau keluarga inti ya telah didiagnosa penyakit ini, maka kita juga kemungkinan memiliki resiko untuk mendapatkan kelainan penyakit tersebut. Aspek lingkungan, misalnya karena infeksi atau kekurangan nutrisi tertentu saat bayi masih dalam kandungan, atau kita hidup dengan lingkungan yang penuh tekanan dan juga tuntutan. Obat-obatan, misalnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang nih, geng, seperti narkotika dan lain-lain. Ciri dan gejala skizofrenia apa saja? Gejala skizofrenia sangat bervariasi nih, geng, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan gangguannya. Namun, berikut ini adalah beberapa tanda dan gejala yang paling umum terjadi, antara lain halusinasi. Halusinasi didefinisikan sebagai kondisi mendengar, melihat, mencium hal-hal lain yang sebenarnya itu tidak nyata nih, geng. Dan ini terjadi berulang-ulang, geng. Indikator yang paling umum adalah mendengar suara-suara yang seolah-olah itu suara gaib, padahal semua itu tidak nyata. Delusi. Orang dengan skizofrenia sering memiliki keyakinan yang kuat nih tentang adanya mara bahaya yang selalu mengintainya, seperti keyakinan ada orang lain nih yang mau menyakiti dan membunuh mereka. Nah, delusi ini akan berdampak langsung nih pada perilaku-perilaku penderitanya. Kebingungan dengan pikiran yang kacau. Biasanya orang dengan penyakit ini akan mengalami
kesulitan untuk mengatur pikirannya dia sendiri. Ketika kita berbicara nih dengan mereka tidak dapat nih memahami apa yang kalian katakan. Selanjutnya, saat mereka gantian berbicara, mereka sering omong kosong yang tampak tak masuk akal, geng. Masalah kognitif seperti terkait dengan perhatian, konsentrasi, memori. Para penderita skizofrenia ini sering banget nih kesulitan untuk fokus dan konsentrasi, serta tidak mampu nih mencerna informasi untuk membuat penilaian yang efektif. Gerakan-gerakan yang tak terduga. Beberapa orang dengan penyakit ini bertindak gelisah melakukan hal-hal ganjil, seolah-olah nih mereka seperti anak-anak. Mereka juga memiliki kebiasaan mengulang-ulang gerakan yang sama. Gejala indikator atau karakteristik skizofrenia antara lain kehilangan minat pada hal-hal yang dulunya mereka gemari, geng. Kebersihan dan penampilan pribadi juga sudah mulai tidak terurus. Penarikan diri ya dari lingkungan sekitarnya. Sangat sensitif terhadap perubahan suasana hati. Kurangnya informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Takut berada di tempat umum. Kecemasan yang sangat berlebih-lebihan yang membuatnya paranoid. Merasa seolah-olah dia memiliki kemampuan khusus. Nah, karena gejala-gejala yang saya sebutkan tadi nih banyak sering terjadi di kalangan remaja, maka akan membuat orang awam ini tidak cepat nih menyadarinya dan orang biasanya keliru dalam melakukan penilaian. Pengobatan skizofrenia bagaimana? Untuk mendiagnosa penyakit ini, gengs, dokter terlebih dahulu akan menggali riwayat medis dan menjalankan beberapa tes untuk memastikan bahwa gejalanya tidak disebabkan oleh penyalahgunaan obat-obatan. Berikut ini ada beberapa tes yang paling umum digunakan oleh dokter untuk mendiagnosa skizofrenia. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah lengkap atau darah komplit, pemeriksaan pencitraan otak seperti MRI atau CT scan, kemudian penilaian kejiwaan. Skizofrenia adalah penyakit kronis yang tidak memiliki pengobatan yang akurat terkait penyembuhannya ya. Namun penyakit ini bisa dibantu dengan mengendalikannya. Biasanya dibantu dengan berbagai obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, geng. Dokter psikiatrik atau psikolog yang berpengalaman lah yang sering terjun untuk merawat orang-orang dengan penyakit ini. Dalam banyak keadaan yang khusus dan membahayakan keselamatan nih, gengs, biasanya pasien ini memerlukan perawatan intens di rumah sakit jiwa. Pencegahan skizofrenia bagaimana? Saat ini tidak ada intervensi untuk pencegahan khusus nih perihal skizofrenia ini. Adanya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu dia meningkatkan kualitas hidupnya. Contohnya, menjaga kedamaian keluarga, melakukan kegiatan yang positif, berolahraga secara teratur. Orang dengan skizofrenia sering tidak menyadari nih bahwa mereka ini pengidap penyakit tersebut dan sangat memerlukan pengobatan. Jangan melakukan tindakan-tindakan di luar koridor ya, geng, terutama di luar koridor kemanusiaan, misalnya melakukan perundungan alias pembulian atau bahkan pemasungan. Ini adalah ajaran yang sesat, geng. Jika memiliki orang terdekat yang kira-kira memiliki gangguan jiwa tersebut, segera nih dibawa ke dokter jiwa, geng. Nah, sekian video dari saya. Dipersilahkan untuk share, menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan, guys, video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.